kepada saya. Satu, partai memerintahkan untuk mencari pasangan wakil gubernur. Dua, partai meminta saya untuk membangun komunikasi sebagai koalisi dengan partai-partai lain. Dan yang ketiga, partai memerintahkan saya untuk secara intensif bersinergi dengan struktur partai, DPW, semua DPD, dan DPRT, dan DPC begitu. Jadi saya hadir di sini merasa sangat semangat dan optimis ya, karena ada satu keinginan besar dari PAN untuk melihat kadernya kembali bertarung di Pilgub ya, setelah masa Kang Deddy Yusuf sukses bersama Kang Aher ya sekian periode yang lalu gitu ya. Kita hari ini mendapatkan momentum itu, dan tentu bagi saya sebagai kader PAN yang paling harus diprioritaskan adalah bersinergi bersama struktur partai di seluruh Jawa Barat. Kemudian tadi Maerot, Pak. Ini Pak, Bapak kan basicnya itu. Mairo ya tadi. Bucap Mairo. Pak izin tanya Pak. Mairo makan kupat ya. Pak izin tanya, Bapak kan basicnya international relation Pak ya. Dan saya nyambung dari pertanyaan Pak Udin tadi Pak, bagus tentang carbon trade. Ini Pak, jadi sekarang ini kan era transnasional Pak ya. Yeah. Nanti Bapak ketika menjadi gubernur, bagaimana mengkondisikan aktor non-state agar ibaratnya tidak offset lah dengan pemerintah. Karena tetap kedaulatan kan ada di tangan pemerintah Pak. Tapi kan hari ini di era borderless ini kan kita kan punya target ya mengurangi emisi gitu ya sampai di tahun 2030, 2040 begitu ya. Nah itu harus diselaraskan dengan pemerintah daerah. Jangan sampai target nasional ya untuk pengurangan emisinya itu kemudian tidak nyambung dengan RPJMD di daerah, program di daerah, industri terus bertambah gitu ya. Ada kebun yang kemudian dialih fungsi, sawah dialih fungsi, itu kan nggak nyambung gitu. Menurut saya nomor satu itu yang paling harus nyambung dulu. Dari rencana pembangunannya harus mendukung ke arah sana. Dan provinsi ini punya peran yang sangat strategis karena provinsi ini kan mengoreksi juga rencana pembangunan di tingkat kota kabupaten supaya selaras dengan zero emisi kita ke depan. Ya turunnya dari sana. Satu pertanyaan lagi Pak, dari semua yang dipaparkan tadi Pak ya, Bapak tentang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan sebagainya. Lalu Bapak tadi bicara dengan RPJMD Pak ya. Tapi masalah krusial Jawa Barat hari ini kan income middle trap Pak ya. Nah bagaimana dari sekian kegelisahan masyarakat tersebut, misi apa yang akan Bapak lakukan agar income middle trap ini segera lepas, tidak membelenggu lagi Jawa Barat gitu? Ya. Satu, infrastruktur Jawa Barat harus lebih merata. Itu penting. Karena kalau sudah merata, Jawa Barat bagian selatan ya, tidak terpusat hanya bagian tengah saja misalnya begitu. Ini kemudian akan bisa mendorong roda ekonomi untuk bangkitnya ekonomi daerah gitu, PAD masing-masing. Itu nomor satu yang menurut saya sangat penting gitu ya. Nah nomor dua, tadi saya sampaikan juga bahwa harus nyambung antara apa yang akan dikerjakan provinsi dengan kota kabupaten. Duduk bersama, musrenbangnya selaras. Kota kabupaten butuh apa untuk meningkatkan potensi daerahnya yang ujung-ujungnya untuk tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, provinsinya juga arahnya kemana. Jangan sampai nggak nyambung. Ini selama ini terjadi ya, itu seringkali tidak sinkron. Ada harapan besar Kuningan ke ketahanan pangan, Cianjur ketahanan pangan, kemudian Garut butuh atensi untuk pariwisata gitu ya, Cianjur Selatan potensi pariwisata, Tasik dan sebagainya. Jadi kekhasan masing-masing, diferensiasi itu harus diperhatikan untuk dikucurkan juga ya, sehingga pendapatannya itu naik ya secara signifikan semua.